kasus apa, modus pemutusan apa? Jadi kita ada laporan ini kan, satu laporan 378 penipuan dan soal trading, lagi dengan IT, panggilan bahwa itu kami sudah berapa kali dipanggil sebagai saksi dan ini yang ketiga kali, tapi khusus hari ini untuk pemberian bukti. Kasus apa? Trading. Jadi robot trading, seperti robot trading, cuman ini diganti jadi AI trading. Ya, trading. Yang melibatkan siapa? Pelakunya tersangkanya siapa? Tersangkanya Ibu Tira. Belum tersangka, masih dipanggil sebagai saksi Ibu Tira. Tapi yang sebenarnya bahwa di atas Ibu Tira juga korban karena dia sebagai customer. Dia sebagai customer, dia korban. Di atas Ibu Tira ada orang yang menaungi membawa Ibu Tira. Karena konsepnya kan Agak besar suara. jadi memang kita semua korban lah. Saya kesini juga datang bukannya saya bisa klarifikasi memang semua korban sih. Oh, ibu sendiri menjadi korban ya? Iya, korban saya juga ada kerugian, juga ada kehilangan juga, ada uang gitu. Berapa kerugiannya Mbak Bira? Sekian, mungkin belum bisa dirinci karena kan kita masih menyelidikan. Mbak Bira mungkin ya. Nah, ini menyangkut robot trading yang juga terlibat sama artis-artis lain juga apa tidak? Apa berisi? Tidak. Kita belum tahu ada artis lain atau tidak, tapi memang si pelapornya ini adalah sutradara terkenal. Kita belum kasih tahu namanya. Dia melaporkan, itu karena kurang pengetahuan hukumnya, jadi dia melaporkan ke Polda. Karena bagi kami laporan seperti ini harusnya dilakukan di OJK, di Bapeti. Mungkin dia kurang pengetahuan apa, penasihat hukumnya juga belum memberi edukasi kepada pelapor. Oke, jadi yang pelapornya adalah si sutradara itu, terus kemudian terlapornya adalah Mbak siapa nih? Mbak Kira. Nah itu mungkin bisa diceritakan perkenalannya awal sendiri sehingga tertarik masuk di dalam investasi itu sendiri gitu. Itu sebenarnya kalau tertarik sih awalnya justru nggak tertarik, cuman yang awal investasi nilainya kecil banget ya. Jadi saya pikir dan bukan saya yang memasukkan, jadi emang ada di atas saya orang yang memasukkan saya dalam situ. Jadi saya ya udah deh, karena nilainya juga kecil seperti itu. Jadi kalau dibilang tertarik justru awalnya dari tertarik karena ya dengan sudah banyak juga lah kasus seperti ini memang memakan banyak korban juga. Jadi saya pikir kalau beresiko kalau saya involve di bisnis seperti ini kan, makanya saya pikir kita kan banyak kecil ya udah gitu. Tapi ya ternyata berlanjut ya akhirnya benar seperti dugaan saya. Oh ini bukan penipuan lah ya di aplikasi ini gitu. Oke, tadi di dalam ditanya berapa pertanyaan sekitar apa itu? Kita sekarang memberikan pertanyaan, tapi kalau kemarin sekitar 12 seputar mengenai ini dari siapa, dari mana. Lalu kami katakan ya kira ada atasan yang ada. Jadi ini skema money game atau Ponzi. Jadi Mutiara itu bukan dalam struktur dalam perusahaannya atau itu terlibat dalam struktur beliau seperti lainnya adalah customer yang korban penipuan. Penipuan. Oke, ini berarti panggilan keberapa ini? Ini panggilan kedua. Kemarin Untuk bukti sendiri yang diserahkan ke penyidik apa? Nah, kalau hari ini kami berikan bahwa Ibu Kira itu mempunyai atasan lagi yang mengajar Kira. Di atasan itu kami memberikan semua bukti dan saksi. Artinya bukti WhatsApp atau juga tawaran-tawaran, transaksi, bukti semua. untuk nominalnya sendiri, Kalau nominal kami udah diperingatkan tidak boleh tahu betul-betul. di bawah 1 M atau di atas 1 M? Di bawah 1 M. Saya pribadi
Artinya soal nominal itu yang nominal dari yang dirugikan si pelapor, terus kemudian si mbaknya ini sebagai pelapor itu juga ada mengalami kerugian atau bagaimana? Kita semua Kalau pelapor itu mengatakan nominalnya sekian mm, tapi kami tidak tahu dia memberikan memberikan update ke sistem itu kami tidak tahu. Sistemnya namanya Super MI. Dia berkedok robot trading plus MLM digabung. Oke. Nah, Mbak bisa merekrut ya istilahnya, merekrut si pelapor itu bagaimana ceritanya? Kenalannya segala macamnya gitu. Tidak ada, kami tidak pernah merekrut. Dia tertarik, dia jalan sendiri, tapi mungkin dia ada cerita yang lain kami baru ketemu, ya kami sangat terkejut. Jadi ternyata uang asalnya itu juga bukan uang yang halal. Uang ini dipertanya udah sebelum lumayan besar. Ternyata setelah kira variabel dan akan dalam keterangan, ternyata nama ini ada nama pejabat. Jadi orang ini membawa nama pejabat dan itu besar sekali. Besar sekali. Jadi boleh Raya ini nilai yang awal dimasukkan itu sangat kecil, jadi bisa ada mungkin ya yang melaporkan sebelum dia memasukkan nilai yang besar, itu menurut saya udah kejanggalan ya, karena mungkin saya bisa hitung ya untuk si nominal yang pertama kali itu cuma $10 gitu. $10.000 apa? $10. Cuma 100.000 kan sampai kecil ya. Saya rasa kan kayak pada saat ada yang memasukin, ya sudah gitu, memasukin saya pada saat itu tanpa saya harus tertarik juga. Oh ya udah, tapi saya nggak mau harus mempromosikan, saya sudah dari awal sudah menolak untuk mempromosikan gitu. Karena saya ya emang ya bisa bilang takut lah ya sama hal-hal yang kayak gitu, takut penipuan gitu. Oke, terus kemudian ada rencana untuk laporkan balik atau bagaimana? Atau mengikuti proses yang sekarang berjalan? Ketika kita mengubah uang ini tidak berasal dari hal besar, jadi kami akan berkoordinasi dengan penegak hukum lain untuk melaporkan ada harus uang dari pejabat kepada pelapor. Jadi kami ingin segera hartanya inilah terserah dari para penegak hukum untuk menindaklanjuti apa yang telah kita. Oke, si pelapornya itu inisialnya siapa? Sebagai apa sih? Dia sutradara. Inisialnya mungkin G. Selama ini kami panggil si Sutradara terkenal atau gimana? terkenal. Sebenarnya untuk karya-karyanya mungkin bisa dibilang baru ya, bukan yang tapi ya dia saya kenal dia sebagai filmmaker. Filmmaker ya. Jadi dia kadang menyutradarai atau memproduksi filmmaker. Sebelum ini juga ada komunikasi untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahan ini. Pasti. Maksud saya sebelumnya kan kita hubungannya juga berteman ya, profesional pekerjaan juga di perfilman gitu. Jadi sama saya kan ada hal-hal yang harus terjadi sebenarnya karena nggak ada yang mau juga gitu. Cuma ya karena dia juga sudah melaporkan, jadi ya kita harus mengikuti itu juga kan. Mbak Kera sendiri mengalami kerugian apa yang paling dirasakan akibat kasus ini sendiri? Ya, uang, energi. Tanpa persetujuan atau tanpa mengetahui, pelapor juga memberikan uang kepada sistem. Pengetahuan itu kira dia masukkan sendiri tapi nggak ada campur malah sebenarnya. Terutama keluarga saya juga kaget juga ya, karena kan saya nggak pernah langsung berurusan sama kepolisian ya, tiba-tiba harus diseret hal yang seperti ini. Terus sistem itu sendiri buat dia sudah ada untungnya atau bagaimana? Iya. Bagi ibu dia malah rugi, bagi rugi waktu, rugi uang juga. Uang yang sudah setorkan tidak bisa ditarik. Sebenarnya ada itu nggak sih apa namanya keuntungan yang kalau ketika ikut ini ntar dapat berapa gitu? Dia seperti robot trading, cuman plus MLM. Jadi dari kalau merekrut orang mendapat berapa persen dan so on seterusnya. Iming-imingnya seperti itu. Dapat 2% atau sekian persen dan
yang dimana ketika bisa diambil dalam waktu 1 tahun. Pertama mungkin bisa di withdraw, terakhir Itu mulai kapan mulai timbul akhirnya jadi masalah, akhirnya jadi itu bisa ditarik? bulan serempak di semua di Indonesia itu Desember. Tahun 2004. Nah, mungkin apa Mbak Kera sendiri apa yang ingin ngomong kepada media, apa yang ingin Mbak Kera sampaikan Sampaikan pada sutradara inisial G? Ya sebenarnya sih saya sih pengennya semuanya baik-baik aja ya, damai-damai aja, saya nggak mau ada yang hal seperti ini sih. Gitu sih. Iya karena korbannya di sini ya korban dua korban jadi pengennya sih ya damai-damai aja gitu ya. Kita gimana caranya ya biar nggak ada korban berikutnya ya di samping bersama lah. Gitu lah gitu, jangan ada hal seperti ini. Artinya Mbak membuka jalan perdamaian untuk sutradara inisial G. Iya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Oke.